Selamat datang di pertemuan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 1. Di pertemuan 1 kita akan belajar tentang konsep dasar data dan juga konsep dasar informasi. Yang pertama kita akan belajar mengenai data. Menurut berbagai kamus bahasa Inggris dan Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum, yang berarti fakta ataupun bahan-bahan keterangan. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang bisnis, data bisnis adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu dan kejadian yang terjadi. Data juga bisa diibaratkan sebagai deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Data juga adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian di sini adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Contoh data di sini adalah misalkan pada saat terjadi kecelakaan, maka data-data di sana salah satunya adalah jam terjadi kecelakaan, kemudian tempat terjadi kecelakaan, jumlah korbannya, ataupun pelaku Kemudian dari segi informasi, dari pendapat beberapa pakar, yang pertama adalah pendapat dari Gordon B. Davis. Dalam bukunya Management Information System Conceptual Foundation, Structure and Development, informasi disebut sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun di masa depan. Kemudian menurut Barry E. Cushing, dalam buku Accounting Information System and Business of Organization, beliau mengatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Kemudian, menurut Robert N. Anthony dan John Durden dalam buku Management Control System, informasi disebut sebagai suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Kemudian, dalam buku Accounting Information System Concept and Practice, Stephen Almescow menyebutkan bahwa informasi merupakan kenyataan atau bentuk-bentuk yang berguna yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Sebuah data tidak akan dirasakan kegunaannya jika tidak diolah, dan sebuah data jika sudah diolah maka dia akan disebut sebagai sebuah informasi. Kemudian di dalam informasi sendiri terdapat siklus informasi, di mana di sini diawali dari data dimasukkan ke dalam model. Kemudian data tersebut diproses, yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti. Setelah diproses, data itu akan menghasilkan informasi yang bermanfaat, baik itu bagi penerimanya, contohnya adalah level management, sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan ataupun melakukan tindakan tertentu. Dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian-kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam model proses, begitu seterusnya. Dengan demikian akan membentuk suatu siklus informasi atau siklus pengolahan data. Kita ambil contoh, siklus informasi ini terjadi pada sebuah perusahaan, di mana ada sebuah data, misalkan adalah data absensi karyawan, di mana setiap hari karyawan akan melakukan absensi. Absensi tersebut akan diolah
dikumpulkan, misalkan dalam 1 bulan keterlambatannya berapa kali, kemudian ketidakhadirannya berapa kali, kerajinannya seperti apa, akan diproses ke dalam sebuah model basis data. Kemudian dari model tersebut akan dikeluarkan sebuah informasi. Informasi ini bisa berupa bahwa karyawan A merupakan karyawan yang rajin misalkan, kemudian karyawan yang B karyawan yang kurang rajin. Kemudian output ini atau informasi ini akan diberikan kepada level manajemen atau penerima sebagai sebuah standar untuk membuat suatu keputusan. Apakah misalkan yang rajin akan mendapatkan bonus, ataukah mungkin yang tidak rajin akan mendapatkan sanksi. Nah, siklus ini akan kemudian outputnya akan dikembalikan menjadi sebuah input data untuk proses-proses berikutnya. Ini adalah merupakan siklus informasi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kita bahas tentang kualitas informasi, di mana kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal. Sebuah informasi yang pertama haruslah akurat, yaitu akurat di sini adalah bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan. Akurat juga bisa berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi ini harus akurat karena dari informasi tersebut sampai ke penerima kemungkinan juga banyak terjadi noise ataupun gangguan yang bisa merubah atau merusak informasi tersebut. Kemudian informasi juga harus tepat pada waktunya, tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang biasanya tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan terlambat, maka akibatnya bisa fatal untuk organisasi. Kemudian kualitas informasi juga bergantung yang ketiga kepada relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya atau penerimanya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Ataupun misalkan informasi mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan. Nah, ada 3 kualitas informasi, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan juga relevan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang nilai informasi. Nilai informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu dari segi manfaat dan juga segi biaya. Informasi dikatakan bernilai jika manfaat yang diperoleh lebih berharga dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi biasanya digunakan untuk beberapa kegunaan, sehingga tidak mungkin atau sulit untuk menghubungkan antara informasi tentang suatu masalah dengan biaya untuk memperolehnya. Karena sebagian besar informasi digunakan untuk banyak pihak di dalam suatu perusahaan. Keuntungan dari besar informasi tidak dapat dihitung dengan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari nilai efektivitasnya. Nah, nilai informasi ini didasarkan dari 10 sifat, yaitu yang pertama adalah informasi haruslah mudah diperoleh, informasi haruslah luas dan lengkap, informasi haruslah dilihat dari ketelitiannya, kecocokannya,
Kemudian informasi harus tepat waktu, informasi juga harus jelas, informasi juga dilihat dari keluasannya, yaitu misalkan bisa digunakan untuk beberapa kegunaan. Kemudian bisa dibuktikan karena ini berdasarkan fakta, kemudian juga tidak ada prasangka, dan juga bisa diukur efektivitasnya. Nah, nilai informasi ini biasanya pengukurannya atau ditaksir nilai efektivitasnya melalui analisis cost effectiveness dan cost benefit. Yang berikutnya adalah setelah kita bahas tentang informasi dan juga data, kita bahas tentang konsep dasar sistem. Sistem bisa diibaratkan sebagai kumpulan dari unsur ataupun elemen-elemen yang saling berkaitan, berinteraksi, dan juga saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama, di mana di sini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya adalah sistem komputer, elemen-elemennya adalah software, hardware, ataupun firmware. Menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama adalah menurut Gary Fitzgerald, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan, ataupun menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungannya. Kemudian menurut Anatol Rapoport, sistem adalah kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Yang berikutnya menurut L. Akov, sistem adalah setiap kesatuan yang secara konseptual ataupun fisik terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Kita bisa ibaratkan di bagian tubuh kita banyak sekali sistem. Contohnya adalah sistem pernafasan, sistem pencernaan, di mana di sana terdiri dari beberapa bagian-bagian yang memang saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama, di mana di situ ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri dari sistem, ini adalah gambar karakteristiknya. Yang pertama, sistem mempunyai komponen, yaitu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membuat suatu kesatuan. Kemudian yang kedua, sistem mempunyai boundary atau batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan lingkungan luar sistem atau environment. Segala sesuatu yang di luar dari batas sistem dan juga mempengaruhi operasi dari suatu sistem, maka itu disebut dengan lingkungan luar sistem. Kemudian ada nanti yang disebut dengan interface, yaitu penghubung sistem, di mana interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada masukan sistem atau input. Ini adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, bisa berupa maintenance input atau masukan perawatan, ataupun signal input atau masukan sinyal. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut bisa beroperasi, sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Contoh, program adalah maintenance input,
yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Kemudian, ciri-ciri dari sebuah sistem juga memiliki proses, yaitu bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Sistem juga mempunyai output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Dan yang terakhir, sistem juga memiliki goal atau tujuan. Sistem-sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang mempengaruhi input yang dibutuhkan ataupun output yang dihasilkan. Ya, jadi ciri-ciri sistem tadi adalah mempunyai komponen atau bagian-bagian sistem, mempunyai batasan sistem, mempunyai lingkungan luar sistem, mempunyai interface atau penghubung sistem, mempunyai masukan sistem, mempunyai pengolah sistem atau proses, mempunyai keluaran sistem, dan yang terakhir adalah mempunyai tujuan sistem. Ada 8 karakteristik sistem. Kemudian dari segi klasifikasi sistem, yang pertama, sistem terdiri dari sistem abstrak, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contoh adalah sistem teologi. Ini sistem yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Yang kedua adalah sistem fisik, yaitu sistem yang ada secara fisik sehingga setiap makhluk bisa melihatnya. Contoh sistem komputer, sistem produksi, ya. Kemudian sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, dalam artian tidak dibuat oleh manusia. Sistem tata surya, sistem galaksi ataupun sistem reproduksi. Yang keempat adalah sistem buatan manusia. Sistem yang dirancang oleh manusia di sini melibatkan interaksi manusia dengan mesin atau disebut dengan human machine system. Contohnya adalah sistem informasi, baik itu sistem informasi manajemen ataupun sistem informasi akademik. Klasifikasi sistem yang kelima adalah sistem tertentu, yaitu sistem yang berbasis dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, keluarannya juga bisa diramalkan. Contohnya adalah sistem komputer. Yang keenam adalah sistem tak tertentu, yaitu yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya adalah sistem manusia. Yang ketujuh adalah sistem tertutup atau closed system, yaitu yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luar, bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dari pihak luar. Secara teori, sistem tersebut ada, tetapi pada kenyataannya setiap sistem pasti mempunyai keterkaitan dengan lingkungan di luarnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya, atau biasa disebut juga dengan sistem terotonisasi. Nah, sistem juga mempunyai beberapa macam pengendalian. Yang pertama adalah sistem pengendalian umpan balik. Ini adalah proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Ya, jika ada perbedaan atau penyimpangan, kemudian akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Kemudian ada juga pengendalian sistem
umpan maju atau feed forward control system, disebut juga umpan balik positif. Di sini akan mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil balik yang positif. Pengendalian dilakukan setelah keluaran dihasilkan. Agar keluaran bisa dihasilkan, maka pengendalian tidak boleh diukur dari keluarannya, tetapi diukur dan dikendalikan dari prosesnya. Contohnya adalah pada sistem akuntansi untuk perencanaan kas. Kemudian sistem pengendalian pencegahan atau preventive control system, ini adalah mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan mencegah hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem. Di sini adalah sistem pengendalian intern, di mana kebijaksanaan, metode, dan prosedur di dalam sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang mengganggu masukan. Yang terakhir, kita bahas tentang siklus hidup dari sistem. Yang pertama, sistem adalah mengenali kebutuhan sistem. Sebelum segala sesuatunya terjadi, biasanya kebutuhan atau masalah harus bisa dikenali. Kebutuhan bisa terjadi sebagai hasil perkembangan dari organisasi ataupun volume yang meningkat melebihi kapasitas. Kemudian, kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan, maka pembangunan sistem akan kehilangan arah dan efektivitasnya. Yang kedua, setelah mengenali kebutuhan adalah pembangunan sistem. Proses atau seperangkat prosedur harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pemasangan sistem. Setelah tahap pembangunan selesai, kemudian sistem dioperasikan. Ini adalah tahapan yang penting untuk dalam daur hidup sistem. Dari pembangunan menuju operasional merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem. Pengoperasian sistem, ini program-program komputer dan prosedur pengoperasian yang membentuk sistem informasi bersifat statis, kemudian organisasinya ditunjang oleh sistem informasi yang tadi. Di sini, pengoperasian selalu mengalami perubahan-perubahan karena pertumbuhan kegiatan bisnis, baik itu perubahan peraturan, kebijaksanaan, ataupun kemajuan teknologi. Untuk memperbarui kebijakan tersebut, sistem harus diperbaiki ataupun diperbarui. Nah, perubahan yang terjadi biasanya begitu cepat atau begitu drastis, sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan melakukan perbaikan pada sistem yang berjalan. Tapi, secara ekonomis dan teknis, sistem tersebut sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan dan sistem yang baru perlu dibangun untuk menggantikannya. Ya, jadi ini adalah siklus hidup sistem, di mana yang pertama, ketika akan membangun sebuah sistem, kita harus mengenali kebutuhan dari sistem yang akan kita bangun. Kemudian yang berikutnya adalah membangun sistem tersebut, kemudian memasang sistem, kemudian mengoperasikan sistem. Di sini bisa terjadi beberapa perbaikan, penyesuaian, sampai akhirnya sistem menjadi usang. Kemudian kita membuat sistem baru lagi dengan mulai mengenali kebutuhan dari sistem. Demikian materi di pertemuan 1 yang kita bahas mengenai konsep dasar data dan informasi, dan juga mengenai konsep dasar sistem. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.